Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tangki Film. Mari kita sama-sama bangun channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, share, dan like. Kali ini, kami akan menceritakan alur film yang berjudul Special 26. Film yang dirilis tahun 2013 ini terinspirasi dari kisah nyata perampokan yang terjadi pada 19 Maret 1987, di mana 26 orang menyamar sebagai petugas CBI dan menginvasi toko perhiasan di Mumbai, India. Langsung aja guys, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan, seorang pria yang bernama Ajay sedang menghubungi kepolisian untuk meminta bantuan. Ajay meminta bantuan beberapa personel polisi karena instansi tempat Ajay bekerja, yaitu CBI, ingin melakukan penggerebekan. Ajay memberitahukan pada atasannya yang bernama Sharma bahwa polisi siap membantu tugas mereka dan mereka pun berangkat ke rumah menteri yang menjadi target mereka. Setibanya di sana, Ajay dan kawanannya langsung menggeledah rumah menteri dan menyita harta benda yang diduga hasil dari praktek korupsi sang menteri. Saat Sharma meminta menteri menandatangani laporan penggerebekan, menteri mencoba untuk menyuap Sharma. Namun Sharma malah menampar menteri itu. Waktu Sharma ingin meninggalkan kediaman menteri, ia meminta polisi yang bertanggung jawab untuk menunggu di rumah menteri itu, karena anggota CBI yang lain akan datang untuk memberikan laporan lengkap. Polisi ini bernama Ranveer. Ranveer yang baru pertama kali ikut penggerebekan CBI lantas kagum pada Sharma. Santi yang sebagai asisten Ranveer pun turut kagum pada agen CBI itu. Sekembalinya Ajay dan kawanannya ke markas, kita diperlihatkan bahwa sebenarnya Ajay dan teman-temannya itu adalah komplotan penipu yang menyamar sebagai agen CBI. Setelah aksinya itu, mereka lalu berpisah untuk menghilangkan jejak. Kembali pada Ranveer yang masih menunggu di kediaman menteri. Ia mulai heran kenapa agen CBI tidak ada yang datang. Tak lama kemudian, Ranveer mendapat info bahwa para agen itu adalah penipu. Menyadari dirinya telah tertipu, Ranveer mengatakan kejadian yang sebenarnya pada menteri. Menteri yang kesal pun memanggil kepala polisi. Menteri mengatakan, karena penipuan yang dialaminya melibatkan dana korupsi, Menteri tidak mau kasusnya itu bocor ke publik dan menyuruh kepala polisi untuk melakukan penyelidikan internal dan menangkap para penipu. Lalu kepala polisi menugaskan Ranveer dan Santi untuk melakukan penyelidikan dan menebus kesalahan mereka. Di tempat terpisah, Ajay sedang mendiskusikan aksi mereka selanjutnya dengan Sharma. Ajay yang menjadi otak penipuan berkata, target mereka selanjutnya adalah sebuah pasar. Sharma yang sudah tak muda lagi, protes kenapa mereka tidak menargetkan yang besar. Ajay memberitahu, untuk target yang besar membutuhkan dana yang besar pula, dan menyuruh Sharma bersabar. Ranveer memulai investigasinya. Ia mendatangi kantor CBI yang asli dan bertanya pada agen CBI yang bernama Wasim. Ranveer menceritakan kejadian yang ia alami itu pada Wasim, dan mereka pun akhirnya bekerja sama untuk menemukan komplotan penipu. Menyadari Ranveer sudah pernah bertemu komplotan penipu, Wasim menyuruh Ranveer untuk mengenali para komplotan melalui catatan kepolisian. Scene berpindah ketika Ajay dan komplotannya menggerebek pasar. Mereka tak mengira ternyata sudah ada agen CBI asli mendahului mereka. Tak hilang akal, Ajay mengatakan bahwa mereka adalah petugas pajak penghasilan. Ajay berimprovisasi dan mengatakan pada agen CBI bahwa mereka salah alamat. Ajay pun mencari target baru dengan mendatangi toko lainnya dan menggerebek toko itu dengan alasan penggelapan pajak. Dengan keahliannya menggeledah selama ini, Ajay dengan mudah menemukan lokasi persembunyian berangkas pedagang itu dan menyitanya. Wasim mendapat kabar, komplotan melakukan aksinya lagi. Wasim yang kesal pun berkata, aksi komplotan penipu itu harus masuk berita di koran agar mereka takut. Sebab selama ini tidak ada yang melaporkan komplotan itu karena melibatkan uang haram yang menjadikan para korban malu untuk melaporkan. Sharma yang mengetahui aksi mereka masuk surat kabar pun cemas dan menemui Ajay. Tapi Ajay malah mengatakan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk memulai rencana besar mereka. Kembali ke markas CBI, Ranveer yang menemukan berkas Sharma melaporkannya pada Wasim. Lalu Wasim menugaskan anggotanya untuk menyamar dan menyadap telepon Sharma. Dari hasil menyadap pembicaraan Ajay dan Sharma, Wasim mengetahui bahwa komplotan itu akan beraksi di kota Mumbai dan menugaskan anggotanya untuk mengawasi komplotan itu. Ajay berencana untuk merekrut beberapa orang untuk memuluskan rencana besarnya. Lalu ia membuat iklan koran lowongan menjadi anggota CBI.
Wasim yang mengetahui rencana Ajay menugaskan anggotanya untuk ikut melamar. किसी ने कहा आपको बैठने के लिए? सॉरी सर। आउट। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। Central Bureau of Investigation. Why do you think you're the right person for the job? Because I'm honest, sir. Because I want to do something to my country. I love my country. I want to do my country. Singkat cerita, terpilihlah 26 orang dan 2 anggota Wasim juga termasuk di dalamnya. Dengan sangat meyakinkan, Ajay memberikan arahan pada anggota barunya itu bahwa mereka akan menjadi agen CBI. Ajay mengatakan, sebelum mereka resmi menjadi agen, besok mereka akan di-training di lapangan agar mereka bisa merasakan menjadi agen yang sesungguhnya. Pada malam hari, Wasim mendatangi kamar Sarma dan mengancam untuk memberitahukan di mana lokasi komplotannya itu akan beraksi besok. Sarma yang ketakutan pun mau bekerja sama dan memberitahukan lokasinya pada Wasim. Esok hari pun tiba. Wasim yang sudah mengetahui rencana Ajay mendatangi toko perhiasan yang menjadi incaran komplotan Ajay. Wasim berkoordinasi dengan pemilik toko dan menceritakan kasus yang sedang diselidikinya. Demi keamanan sang pemilik toko, Wasim memindahkan semua perhiasan di toko itu ke toko cabang dan menaruh perhiasan palsu sebagai gantinya. Lalu Wasim menugaskan semua anggotanya untuk berjaga, termasuk Ranveer yang juga ia suruh berjaga di luar. Waktu yang direncanakan pun tiba. Sarma berangkat ke toko perhiasan menggunakan bis dengan anggota magang, sedangkan Ajay dan komplotan lainnya menggunakan mobil yang berbeda. Di tengah perjalanan, Sarma berhenti di kantor polisi. Sarma meminta salah satu anggota magangnya untuk melanjutkan perjalanan, karena Sarma ingin mengambil surat perintah penggerbekan di kantor polisi. Sarma juga memerintahkan, tidak boleh ada yang turun dari bis sampai ia tiba. Tak lama berselang, muncullah Ranveer dan Santi menjemput Sarma, diikuti Ajay dan komplotan lainnya di mobil di belakang mereka, lalu pergi ke toko perhiasan cabang yang menyimpan semua perhiasan asli. Ajay mengaku anggota CBI dan menggerbek toko itu. Mereka mematikan telepon supaya tidak ada yang mengganggu proses penggerbekan. Dengan mudahnya, mereka membawa perhiasan yang sudah tertata rapi itu dan pergi. Wasim yang menunggu di toko perhiasan utama menyadari ada keanehan. Ia menghampiri bis dan bertanya, kenapa mereka tidak menggerbek toko perhiasan. Anggota magang yang lugu pun menjawab, mereka tidak boleh turun dari bis sampai bos mereka datang. Lalu anggota Wasim mengabarkan, toko perhiasan cabang didatangi agen CBI dan menyita perhiasan yang mereka pindahkan sebelumnya. Barulah Wasim menyadari, ia dipermainkan oleh Ajay dan komplotannya. Ternyata selama ini, Ranveer bukanlah anggota kepolisian, melainkan komplotan Ajay yang menyusup untuk memata-matai anggota CBI. Dan film pun selesai. से लोग भी तो हमारी मदद कर देते हैं जी। Terima kasih telah menonton rangkuman film kali ini, semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.